Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, yang sudah di depan layar, yang sudah monitor dari pagi. Mungkin kita langsung melihat di XAU USD, kita amati dan kita akan melakukan evaluasi sebentar di satu hari kemarin dan beberapa hari yang lalu. Kita masuk di time frame daily dulu ya, di time frame daily dulu untuk melihat gambaran secara umum apakah ada petunjuk yang kuat pada hari Jumat kemarin yang bisa kita jadikan sebagai dasar untuk kita menentukan potensi kemana kira-kira untuk satu hari ini. Perhatikan di candle terakhir satu hari Jumat kemarin ya. Hari Jumat kemarin ditutup dengan momentum bearish, momentum seller. Kemudian diikuti sebelumnya atau sebelumnya diawali dari bearish yang masih pendek-pendek ya, dengan momentum yang kecil, kemudian yang hari Jumat menjadi lebih kuat ya. Kalau kita melihat dari struktur 3 candle terakhir, maka hari ini berpotensi akan turun ya. Hari ini akan berpotensi turun. Tetapi kita lihat dulu sebentar di sisi sebelah kiri ya. Kita lihat dari sisi sebelah kiri. Perhatikan, kita akan buat garis bantunya dulu. Kita buat garis bantunya untuk memudahkan kita menentukan nanti kira-kira bergerak kemana. Nah, begitu naik kemudian turun lagi, naik lagi, berada di levelnya kembali ditolak. Ini berada di levelnya di sini kembali ditolak. Kemudian turun juga sama, turunnya ini masih cukup jauh. Di sini ada area koreksi retracementnya, kemudian di sini ada level di sini ya. Nah, kalau kita lihat di hari Jumat kemarin berada di area levelnya, terhenti di situ ya. Kalau kita lihat range-nya ini juga hampir sama dengan 2 hari yang lalu ya, sekitar 2.500. 2 hari yang lalu pun sama, sekitar 2.700, bahkan tidak sampai 2.700 yang hari kemarin. Itu artinya kita tetap waspada, kita tetap hati-hati akan adanya penolakan oleh buyer ya, berada di area support ini berpotensi memantul meski ada kekuatan dua-duanya sama ya, berada di area ini berpotensi naik dan turun. Artinya untuk satu hari ini kita nanti amati di time frame lebih kecil, karena di time frame besar ini berada di levelnya sehingga berpotensi untuk ditolak. Kemudian untuk lebih dekat, itu lebih mudah kita melihat triggernya, nanti kita masuk di time frame H1 ya. Secara umum di time frame H1 dia bergerak masih kuat naik, mencoba untuk turun atau mencoba untuk koreksi ya. Perhatikan naik dan turunnya, terhenti sampai di sini kemudian berbalik turun, mulai ada pergerakan ke bawah. Di sini ada level, kemudian konsolidasi di sana. Setelah ada konsolidasi kembali breakout ke bawah ya. Hari Jumat kemarin ada NFP sehingga lebih cenderung turun lagi. Oke, dari high dan low nya yang terdekat tentu ini bergerak ke bawah, tapi sekali lagi kalau kita amati di sisi sebelah kiri juga ada support yang kuat di sini ya. Dan ini juga belum ditembus oleh seller, sehingga kalau kita lihat dari histori yang terdekatnya, perhatikan di sini harga terendahnya terhenti, kemudian mencoba kembali turun, terhenti lagi, mencoba kembali turun, terhenti, bahkan
berjajar terus mencoba untuk kembali turun, lagi-lagi ditolak dan terhenti di atas harga rendahnya. Kemudian pagi ini sudah dimulai dengan bullish ya. Dimulai dengan bullish meskipun ada penolakan kecil. Itu artinya pergerakan akan mulai beranjak ke atas, sehingga kita kalau kita lihat di pergerakan rata-rata 2 mingguan ini masih berpotensi naik juga ya, sehingga kita tempatkan untuk buy stopnya di atas di sini ya. Di sini ada level, kita tempatkan di atas dari harga tertinggi untuk hari ini. Ini untuk buy stopnya 1700.49 ya. Kita tempatkan untuk buy stopnya di sini. Targetnya kita bisa tempatkan di sumbu yang dua-duanya tersentuh ini. Di sebelah kiri tersentuh, di sebelah kanan juga ada. Ini sekitar 500 berapa ini ya, 70-an ya. Target satu hari 500 sebenarnya lebih dari cukup, sehingga kalau kita langsung mengambil target yang besar maka harus disadari bisa juga nanti membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi tidak cukup untuk 1 jam 2 jam, bisa berjam-jam. Sehingga kalau kita sepakat dengan itu ya tidak masalah. Kalau kita tidak sepakat dengan menunggu yang cukup lama ya kita take profitnya atau TP-nya kita perkecil berada di antara 1704 ini, atau di level sebelah kiri ini ya, 1703 1704 boleh. Batasan resiko sesuaikan ya, apakah dikurangi sedikit atau disamakan ya, silahkan nanti disesuaikan. Kemudian dari sisi bawah ya, oke naik dulu ya. Di atas kita kasih space yang longgar, kemudian dari penolakan yang ada ini ya, dari penolakan ini kita manfaatkan untuk koreksi ya. Di sini kita manfaatkan untuk sell limit di 1713.34 ya. Ini range-nya kira-kira untuk hari ini ya tidak beda jauh dari hari Jumat, kira-kira sepanjang ini. Kalau nanti naik kuat, ada potensi hingga mendekati level psikologis yang di sini ya. Ya, tapi kita uji dulu di 1713. Di sini ada level yang cukup kuat di sana benturannya. Maka kita tempatkan untuk limitnya. Ini untuk koreksinya. Ya, bisa juga di area ini nanti menjadi titik puncaknya. Sementara yang di bawah kita bisa tempatkan untuk sell stopnya itu di bawah harga terendah untuk hari ini ya. Kita tempatkan di sini untuk sell stopnya. Atau kita bisa agak dinaikkan ya biar potensinya lebih kuat. Nanti targetnya di sumbu yang di bawah. Kita tempatkan sell stopnya di 1695.28 ya. Targetnya di sumbu yang di bawah atau kisaran di 500-an ini mungkin ya. Oh enggak sampai ya. Kita bisa targetkan di sumbu yang di bawah di sini. Atau dikasih jarak ya, agak naik sedikit. Kemudian di area ini yang saya kasih biru ini untuk koreksinya ya. Saya kasih tanda biru ini untuk koreksinya dengan buy limitnya di sini ya.
1681 poin sekian ya. Ini kita tempatkan untuk koreksinya. Buy limit di 1681 poin sekian. Kalau nanti bergerak ke bawah dengan harga tertinggi di 1700 sekian, maka kemungkinan untuk bergerak turun bisa mendekati level di sebelah bawah di 1673, sekian. Kenapa hanya kita memanfaatkan beberapa poin untuk pending ordernya ya? Karena yang kita butuhkan adalah kualitasnya tentunya ya, kualitas untuk hasilnya ya, bukan berapa banyak transaksinya tapi berapa hasil yang kita dapatkan. Asalkan sudah mendekati target harian kita, maka satu transaksi pun tidak menjadi masalah, dan itu bisa menghemat biaya, menghemat tenaga, dan menghemat waktu tentunya ya. Tidak boros dengan peluru, kita bisa lebih hemat ya. Sekali bidik tepat sasaran itu jauh lebih baik daripada menghabiskan banyak peluru. Meskipun dapat target, tetapi peluru yang kita gunakan juga besar ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sedikit banyak silakan disesuaikan dengan karakter trading masing-masing, sesuai dengan sistem yang digunakan masing-masing. Bahkan tiap saat, tiap hari kita memberikan dan mengingatkan buat teman-teman, trading yang paling nyaman itu adalah trading yang sesuai dengan pengalaman kita, sesuai dengan gaya kita, sesuai dengan karakter kita, sesuai dengan aturan main yang kita buat sendiri. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kita ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit 2 arah.